Jadi RSUD Buleleng sudah menyiapkan beberapa langkah mitigasi yang akan kita lakukan bila terjadi lonjakan dari kasus COVID-19. Ada 3 langkah penting yang kita siapkan. Yang pertama adalah skenario untuk ruangan. Jadi berbekal dengan pengalaman dari lonjakan kedua bulan Juli Agustus, kami RSUD Buleleng sudah menyiapkan beberapa ruangan isolasi tambahan dengan sesuai dengan standar dari ruang isolasi, sesuai dengan panduan dari PPI. Kemudian saat kondisi menurun kasus bulan Oktober, November, Desember, kami memang melakukan buka tutup ruangan. Nah, saat terjadi lonjakan saat ini mulai akhir Januari dan di Februari, kami melakukan pembukaan kembali beberapa ruang isolasi yang sebelumnya kami tutup. Kemudian yang kedua, strategi yang penting juga adalah SDM. Bagaimana kita melakukan pemetaan kembali tenaga paramedis maupun tenaga medis untuk melakukan pelayanan di ruang isolasi. Dari SDM kami melakukan beberapa strategi baik internal maupun eksternal. Dari internal kita melakukan mobilisasi tenaga paramedis dari yang sebelumnya dimanfaatkan untuk ruangan non-COVID, kita kembali mobilisasi ke ruang isolasi, kemudian melakukan juga perekrutan tenaga-tenaga paramedis yang baru, dan bila terjadi kekurangan kembali kita juga sudah menyiapkan beberapa skema seperti perekrutan relawan, dan kami sudah melakukan komunikasi dengan organisasi profesi bila memang sangat dibutuhkan untuk relawan tersebut. Kemudian yang ketiga strateginya adalah sarana prasarana, kemudian obat-obatan dan juga oksigen yang sangat penting. Kami selalu lakukan peninjauan, kami lakukan kontrol terhadap kesiapan sarana prasarana, terutama di ruang-ruang intensif seperti monitor dan alat-alat intensif yang lain. Kemudian obat-obatan kami selalu pantau dan juga terutama oksigen. Karena pengalaman buruk yang gelombang kedua tidak ingin kami terulang lagi, bahkan kami sudah menyiapkan mesin oksigen generator, yaitu hibah dari Kementerian Kesehatan dan beberapa donatur untuk membackup kebutuhan oksigen yang sewaktu-waktu bisa kekurangan. Kemudian kasus-kasus yang mayoritas memang sebagian besar adalah kasus yang sedang dan sebagian kecil adalah kasus yang berat dan kritis. Sesuai dengan arahan pemerintah, memang saat ini untuk gejala ringan dan OTG sebaiknya tidak dirawat di rumah sakit tetapi di isoman atau isoter. Kemudian yang dirawat di rumah sakit hanya kasus yang gejala sedang dan berat atau kritis. Dari kami RSUD Buleleng, kami himbau untuk masyarakat sekitar Kabupaten Buleleng untuk tetap jangan takut untuk datang ke RSUD Buleleng, karena kami tetap melakukan pelayanan baik itu COVID maupun non-COVID. Kami melakukan pemisahan alur, kemudian melakukan screening pasien-pasien yang terindikasi COVID dan yang bukan terindikasi COVID. Kemudian untuk pembatasan mengenai kunjungan, jadi saat ini kami kembali menerapkan lebih ketat bahwa tidak ada jam besuk, tidak ada jam berkunjung, kemudian penunggu pasien hanya boleh 1 orang atau seminimal mungkin sesuai dengan kondisi pasien. Jadi kami harapkan untuk masyarakat untuk harap maklum sehingga kita bersama-sama berpartisipasi dalam membatasi penyebaran dari COVID-19 di gelombang ketiga ini. Kemudian himbauan terakhir kepada masyarakat, tetap jalankan protokol kesehatan dengan baik, 5M, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kemudian segera lakukan vaksinasi booster, vaksinasi ketiga bila untuk yang belum, dan tetap jaga kesehatan, lakukan prokes dengan baik sehingga kita dan keluarga kita terlindung dari penularan COVID-19.